Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Dan terbagilah isim alam pula kepada mufrad dan kepada murakkab. Sebagaimana yang kalian sudah jelaskan bahwa alam terbagi dengan beberapa iktibar kepada pembagian yang berbeda-beda. Pada pembahasan sebelumnya, alam terbagi kepada syakhsi, alam terbagi kepada jinsi. Dan alam terbagi kepada ismi, kepada kunyah, dan kepada laqab. Dan alam terbagi kepada mufrad dan kepada murakkab dengan iktibar yang berbeda-beda. Jadi isim alam dengan iktibar lafal terbagi kepada mufrad dan terbagi kepada murakkab. Oke. Isim alam dengan iktibar lafal maka terbagi kepada mufrad, terbagi kepada murakkab. Isim alam dengan iktibar tasyakhus makna dan tiada tasyakhus makna, tertentu atau tidak tertentu makna, maka terbagi kepada syakhsi dan terbagi kepada jinsi. Isim alam dengan iktibar asal alamiah dan tiada asalnya alamiah, maka terbagi kepada murtajal dan mangkul. Jadi isim alam dengan iktibar asal alamiah dan tiada asalnya alamiah, maka terbagi kepada murtajal dan terbagi kepada mangkul. Isim alam dengan iktibar makna ziyadah, makna yang zaid, maka terbagi kepada kunyah, laqab dan nama. Oke, jelas? Pembagian tersebut dengan iktibar yang berbeda-beda. Wayang kasimul alam dan terbagilah alam pula kepada mufrad dan kepada murakkab. Maka pembagian alam kepada mufrad dan kepada murakkab dengan iktibar lafal. Dengan iktibar lafal. Fal mufrad, maksud mufrad adalah ma laisa murakkab. Oke. Maksud mufrad adalah ma laisa murakkab. Karena mufrad dalam satu bab terkadang berbeda maknanya dengan mufrad yang ada dalam bab yang lain. Al-muradu bil mufradi fi babil i'rab ma laisa musanna wala majmu'an. Maksud mufrad ketika disebutkan dalam bab i'rab maka maksudnya adalah yang bukan tasniyah, yang bukan jamak, itulah mufrad. Wal muradu bil mufradi fi babil alam ma laisa murakkab. Jadi maksud mufrad yang terdapat dalam pembahasan alam maka maksudnya adalah sesuatu yang bukan murakkab. Wal muradu bil mufradi fi babil mubtada'i wal khabari ma laisa jumlatan aw syabihan bil jumlati. Ketika disebutkan mufrad dalam bab mubtada dan khabar, maka maksud mufrad adalah sesuatu yang bukan jumlah dan bukan serupa jumlah. Wal muradu bil mufradi fi babila wa fi babil munada ma laisa mudhafan au syabihan bil mudhafi. Ketika mufrad disebutkan dalam bab isimlah, dalam bab nafi jineh, dan mufrad yang disebutkan dalam bab munada, maka maksudnya adalah yang bukan mudhaf dan yang bukan serupa dengan mudhaf. Boleh? Fal
mufradu maka bermula mufrad. Ka Zaidin seperti Zaidin, wa Hindin dan Hindin. Apakah Hindin tersebut adalah alam mufrad? Ya. Apakah Zaidin tersebut adalah alam nama? Ya. Apakah Zaidin tersebut adalah alam syakhsi? Ya. Jadi Zaidun tersebut dengan i'tibar tasyakhus makna maka dia adalah alam syakhsi. Zaidun tersebut dengan i'tibar lafal maka dia adalah mufrad. Zaidun tersebut dengan i'tibar makna yang zaid maka Zaidun tersebut adalah alam ismun. Alam ismun. Begitu pula dengan Hindin. Oke? Dia mendawa. Zaidinnya nunggukan alam mufrad. Kah alam mufrad. Okey juga lah kan alam syaksinya. Coba ngaya. Mandu. Oke? Jelas? Jadi jangan menyalahkan orang lain pada suatu yang benar. Ya betul sih. Bukan berarti ketika betul dia masih salah. Wal murakab dan bermula murakab salah satu aksamin. Bermula murakab itu 3 pembagian. Murakabun idhafiyun. Yang pertama adalah murakab yang idhafi seperti Abdillah. Abdillah adalah murakab idhafi. Wa Abdirrahman dan Abdirrahman murakab idhafi. Wa jami'il kuna dan sekalian kuniyah karena kuniyah adalah masudirat bi abin wa ummin wa ibnin maka dia idhafah. Jadi seluruh alam kuniyah maka dia termasuk dalam alam murakab. Seluruh alam kuniyah maka dia termasuk dalam alam murakab. Murakab idhafi. Wa murakabun majziyun dan yang kedua adalah murakab yang majzi yaitu gabungan daripada 2 isim dengan makna yang berbeda menghasilkan satu makna baru. Ka ba'la baka seperti ba'la baka. Ba'lun dasar ba'lun wa ba'kun. Ba'lun adalah satu nama patung dan ba'kun adalah nama pemimpin. Benar pemimpin digabungkanlah 2 kosakata tersebut menghasilkan mana yang lain. Yaitu alam bagi satu negeri. Ba'la baka. Oke? Jelas? Wa hadra mauta dan hadra mauta. Hadra satu lafal, mauta satu lafal, kemudian digabungkan di alam kepada satu nama tempat, jadilah hadra mauta menghasilkan makna yang lain. Oke? Wa sibawaihi dan sibawaihi. Kalian bilang sibawaihi. Amat. Dianya Sibawahi laqabu Imam Syahiri fin Nahwi. Siapa Imam Sibawai? Imam Sibawai adalah lakab. Jadi Sibawai itu bukan nama. Sibawai bukan alam nama, tapi Sibawai itu adalah alam lakab. Alam lakab. Wa Sibawaihi dan Sibawaihi itu lakab imam yang masyhur fin nahwi pada ilmu nahu. Besar dalam ilmu nahu itu Imam Sibawai. Ada satu kitab yang sangat masyhur yaitu Al-Kitab. Apa nama kitab Imam Sibawai? Al-Kitab. Idza utlikal kitab fin nahwi fal muradu bihi kitabu Imam Sibawai. Ketika disebutkan Al-Kitab dalam kitab nahu, dalam ilmu nahu, maka maksudnya adalah kitab Imam Sibawai. Wa idza utlikal kitabu fi usulil fiqh fal muradu kitabul Quran. Apabila disebutkan kitab dalam ilmu usul fiqh maka maksudnya adalah kitab Al-Quran. Tapi ketika disebutkan kitab dalam ilmu nahu maka maksudnya adalah kitab Imam Sibawai. Boleh? Jelas?
Raisul Basarah, pembesar Basarah. Pembesar Basarah. Ada lawannya. Imam Zubair memiliki seorang lawan di Kufah. Namanya Imam Kisai. Bahkan pembesar pemuka dua balad. Dua balad, yaitu Basarah dan Kufah. Jadi Imam Sibawayh bukan hanya pemuka Basarah, tapi juga menjadi pemuka Kufah. Oke, bukan hanya pemuka Basarah, tapi pemuka Kufah. Walaupun Imam Sibawayh tinggal besar berada di Basarah, tapi karyanya mengalir ke Kufah. Makanya Imam Sibawayh juga menjadi pemuka pembesar Kufah walaupun tidak pernah datang ke Kufah. Mengapa? Karena karyanya mengalir ke Kufah. Li'annahu, karena sungguhnya pekerjaan nukila dinakalkan annallaha. Dinakalkan akan bahawa sungguh Allah Ta'ala ahwaja, nupu hajat, membuat butuh ianya Allah akan Al-Kisai, akan Kisai. Ahwaja, nupu butuh, membuat butuh. Karena sungguh Allah ahwaja, nupu butuh ianya Allah Al-Kisai, Imam Kisai, Raisal Kufah. Siapa Imam Kisai? Badal Raisal Kufah, pemuka Kufah. Faqara'a kitabahu ala tilmizihi al-Akhfashi. Maka membaca ianya Imam Sibawayh akan kitabnya Imam Sibawayh ala tilmizihi, di atas nyan iwa kan. Faqara'a, maka membaca. Yang enggak ihtimal luabah ihtimal. Faqara'a kitabahu ala tilmizihi Akhfashi. Tapi ini gazabit dalam kitab tahqiq, gazabit ibarat Akhfashi sama dengan badal kepada tilmizi. Ya. Menyata jadikan Akhfashuyan ke maf'ul sama dengan Akhfashuyan adalah murid Imam Sibawayh. Tapi dalam riwayat Akhfashi tersebut adalah murid Imam Sibawayh. Tapi secara zahir ibarat Akhfashi tersebut badal pada tilmizi. Faqara, maka membaca ianya Imam Sibawayh kitabahu, akan kitabnya Imam Sibawayh. Yang qara'a sama bacaan Imam Sa'id. Oh ya. Tapi Sibawayh ju'u hai wa tamiri. Ju'u. Boleh jadi kan? Yang baca tersebut lah memang kisah. Apa kita baca? Yang baca tu? Mengisai. Yang baca memang sampai. Ajak siap kan? Karena ihtimal lah tamir. Tungku masalah tamir kemudahan gua. Masalah tamir kan kemudah. Bimbang mumang dia tamir. Jangan kangen dia. Dia Imam Suki gua salah. Puas tamir Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar dan Dufa, Imam Suki kan salah puas tamir. Jadi masalah tamir bukan masalah yang mudah. Faqara, maka membaca ianya sama. So aja deh. Karena beda surah dah. Boy. Maka membaca ianya Imam Sibawayh kitabahu, akan kitabnya Imam Sibawayh ala tilmidhi, di atas muridnya Imam Kisai. Tapi cocok Kisai ya. Hah? Bang, ke lagi mana? Maka membaca ianya Imam Kisai. Maka membaca ianya Imam Sibawayh akan kitabnya Imam Sibawayh ala tilmidhi, di atas muridnya Imam Kisai Al-Akhfashi. So murid Imam Sibawayh, murid Imam Kisai Al-Akhfashi. Sama dengan lagi makna Imam Sibawayh pernah membaca kitabnya kepada murid Imam Kisai. Wa ismuhu Amr bin Usman bin Kumbarin al-Harisu maulahu.
Bermula namanya Imam Sibawayh. Siapa namanya? Karena Sibawayh adalah lakabnya. Namanya bermula namanya Imam Sibawayh itu Umar bin Utsman bin Kumbar. Kumbar. Al-Harisu maulahum. Al-Harisu Al-Haris. Berapa Haris? Penjaga. Pengayomi. Nah Haris ini. Nah. Harisu. Berapa nama? Pembajak. Penjaga maulahum Al-Haris. Al-Haris gimana? Al-Haris berapa mana? Kijang singa pembajak dana. Maulahum pemimpin mereka itu. Tinggal mana? Wa kunyatuhu dan bermula kunyahnya Imam Sibawayh Abu Bishrin. Kunyahnya adalah Abu Bishrin. Namanya Umar bin Utsman bin Kumbar atau bin Kambar, bin Kumbar dan bin Kambar. Dua versi. Dua versi bin Kumbar dan bin Kambar sebagaimana yang ma'ruf. Tapi dalam kitab Az-Zabidi fi Tajil Urus dengan dhammah kemudian fathah dan sukun. Jadi khilaf Kumbar, Kambar, Kubar. Kumbar, Kunbar, Kanbar, Dhammah fathah sukun. Kunabra. Benar. Walakin dan akan tetapi ghalabal laqabu terprioritaslah lakab alaihi di atasnya nama. Jadi yang menjadi prioritas adalah lakab. Ketika disebut waqala Umar bin Utsman bin Kumbar, Haidri kah? Qala Abu Bishrin. Nama siapa? Qala Sibawayh. Oh, yang enggak sama dengan yang menjadi prioritas, yang masyhur adalah lakab, bukan nama, bukan kunyah. Bukan nama, bukan kunyah. Hatta sehingga idza utlika lam yang sarif illa alaihi. Sehingga apabila diitlakkan akannya lakab, niscaya tidak berpaling ianya lakab kecuali ilahi kepada Imam Sibawayh. Ketika disebut Sibawayh, ya Sibawayh Imamun Nahwi. Ketika disebutkan Imam Sibawayh, langsung terarah pikiran kepada Imam Sibawayh alim jelas. Idza utlika apabila diitlakkan, maknanya disebutkan Sibawayh, langsung mengarahkan pikiran kepada contohnya abi katru abi dah nanda abi dah nanda oleh abi katru nanda lah abi dah langsung terbayang kepada abi ya. Oke, jelas. Qala Tal Sayusiyu. Berkatalah Tal Sayusiyu. Batla yusiyu. Mahir dah macam. Qala Batla yusiyu fi syarhil fasih.
pada syarah fasih. Al-idzafat tinggal ya? Tinggal. Bahwa dan bermula dianya sibaweh lafzun farasiyun. Bahasa Persia. Yang hari ini Iran Persia. Iran. Orangnya berapa? Kali Persia, orangnya Iran. Kah? Manahu bermula maknanya sibaweh raihatut tufah. Apa makna sibaweh? Jika diterjemahkan sibaweh maknanya adalah raihatut tuhfah. Bau apel. Okey. Kurang mana sibaweh? Bau apel. Qala Batlayusiyu. Berkatalah Batlayusiyu fi syarhil fasih. Dalam kitab syarah fasih. Umah anak iya. Nak iya nah. Hajat mana urang? Lah napa? Oi dengar. Hajat terajah. Lah. Al-idzafatu bermula idzafah fil lughatil ajam. Pada logat ajam maqlubun itu dibalikkan. Jadi idzafah pada logat ajam dibalikkan. Wasibu dan bermula sibu itu siba. Siba. Apa makna siba? Wasiba dan bermula siba itu tufa apel. Waihi dan bermula waihi itu raihah bau. Watakdir dan bermula takdir sesudah dibalik raihatut tuhfah bau tuhfah. Jadi sibawaihi maknanya adalah dasarnya apel bau. Siba apel, waihi bau. Sama dengan maknanya adalah apel bau. Akan tetapi At-Tablayusiyu mengatakan idzafah pada logat ajam dibalikkan. Dari dasar maknanya adalah apel bau menjadi bau apel dibalikkan. Okey. Jelas? Mengapa sibaweh dilakap dengan sibaweh? Mengapa sibaweh dilakap dengan sibaweh? Ina ilat dasmiyah. Mengapa Tunku Ashraf dilakap dengan boy? Mengapa Tunku Simpang Mamplam dilakap dengan kling? Mengapa Tunku Pantang dilakap dengan pam-pam? Itu ada ilat tasmiyah, tersendiri. Ya. Wakila dan dikatakan orang. Rakkasa. Adalah ibunya Imam Sibaweh berayun-ayun. Mana aja kan? Pelalai. Adalah ibunya Imam Sibaweh itu pelalai. Ianya ibu akannya Imam Sibaweh dengan demikian bau. Bau apa? Fi sirarihi pada kecilnya Imam Sibaweh. Jadi ke pelalai dengan bau apel. Pelalai dengan bau apel. Gede orang ngon. Ngal latu-latu. Ada mana latu dia. Ada tu game guli ya. Ngan Upipin. Wakila dan dikatakan orang kana kullu mayyalkahu yadhummu minhu ra'idatu tufah. Adalah tiap-tiap siman yang berjumpa ia nyaman akannya Imam Sibaweh. Itu mencium ia nyaman minhu daripadanya
Imam Sibawayh raihatat tuhfah, akan bau apel. Mengapa Imam Sibawayh dinamakan dengan Sibawayh? Karena Imam Sibawayh ada cerita yang mengatakan bahwa setiap orang yang bertemu dengan Imam Sibawayh tercium bau apel. Oke. Jamun na babele kamu ikut matok karet. Kak kalau. Wakilah dan dikatakan orang karena yang tadu ada ianya Imam Sibawayh. Yang tadu itu terbiasa ianya. Ayo apa? Terbiasa ianya Imam Sibawayh sama tufah akan mencium apel. Kah, boleh? Wakilah persi berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Wakilah dan dikatakan orang persi keempat. Lukiba dilakapkan akannya Imam Sibawayh bidzalika dengan demikian lilatafatihi karena lembutnya Imam Sibawayh. Ngapa Imam Sibawayh dinamakan Sibawayh? Karena Imam Sibawayh orang yang sangat lembut. Orang sekali lembut. Lianna tufah karena sungguh tufah apel min latifil fawakih itu sabit daripada lembut buah. Beda han sama dengan bohdri. Bohdri hanya tahu ulus muka tu. Punya buah apel dia tahu ulus dalam muka tu. Kawan. Maka buah apel adalah buah yang mulus. Okey. Oh, nalang oh. Wakilah dan dikatakan orang versi yang ke 5. Li'annahu karena bahwa sungguhnya Imam Sibawayh karena ada ia itu abyadha itu putih musyrabban kan kumis lah. Musyrabban putih nisbah yang diminumkan dengan merah. Karena ada ia itu putih musyrabban bercampur ya, putih bercampur dengan merah. Ka'anna khududahu dan seolah-olah pipinya apa? Pipinya Imam Sibawayh itu warna tufah. Jadi warna Imam Sibawayh adalah warna putih-putih kemerahan. Dia hitam-hitam kecoklatan. Kah? Oke? Nah, itulah dinamakan karena mengapa? Karena warnanya seperti warna apel. Oke? Jelas jangan? Akhada mengambil ianya Imam Sibawayh nahwa akan ilmu nahu anil Khalili daripada Khalil Imam Khalil bin Ahmad guru Imam Sibawayh wa jama uluma dan menghimpun ianya Imam Sibawayh akan ilma allati astafadaha yang memperoleh ianya Imam Sibawayh akannya ilmu minhu daripadanya Imam Khalil fi kitabihi dalam kitabnya Imam Sibawayh kitab alladzi apabila diitlaq pada Arabiah akan lafal kitab niscaya tidak berpaling kecuali ilahi kepadanya kitab Imam Sibawayh. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Imam Sibawayh itu berasal daripada Imam Khalil bin Ahmad yang semuanya dituangkan dalam Alkitab. Kitab Imam Sibawayh namanya Alkitab. Apabila diitlakkan Alkitab dalam ilmu nahu maka maksudnya adalah kitab Imam Sibawayh. Jawab gini, "Bang, nak kitab." Kitab apa? Kitab. Kitab buah kitab. Kitab buah kitab. Benar. Kitab apa? Kitab ki. Jawab gini, "Bang, nak kitab." Ada nampung dulu. Udah ibaratnya, nak kitab.
apa? Kitab kitab. Nah ngelung zero, nah memiliki syarah. Pak Mudi. Syarah kitab Imam Sibawi. Dubai pada bawah ini. Faja'a kitabuhu dan datanglah kitabnya Imam Sibawi. Ahsana min kulli kitabin, akan sebagus-bagus daripada tiap-tiap kitab sunnifa yang disusunkan akannya kitab finnahwi pada ilmu nahwu. Maka kitab Imam Sibawi adalah kitab yang paling best. Oke? Wa ila al-an, dan sampai sekarang lam yuta, tidak didapatkan naziruhu, akan bandingannya kitab Imam Sibawi. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada bandingan dengan kitab Imam Sibawi. Oke? Wal Khalil, dan bermula Khalil bin Ahmad akhadhan nahwa, mengambil ia akan nahwu an syaikhi, daripada gurunya Imam Khalil bin Ahmad yang namanya Abi Amrin bin Alaq. Abi Amrin bin Alaq. Ahadi Qurra'is sab'ah. Abi Umar bin Alaq adalah salah satu ulama qiraah yang tujuh. Di antara ahli qiraah, di antara periwayat qiraah yang tujuh adalah Abi Umar bin Alaq. Wa kaza, dan mengambil ianya Umar bin Alaq, dan mengambil oleh Abu Umar daripada murid Abu Aswad ad-Du'ali. Jadi Abu Umar bin Alaq mengambil daripada murid Abu Aswad ad-Du'ali. Wahum, dan bermula mereka itu murid Abi Aswad ad-Du'ali Al-Anbasah bin Ma'dan. Wa Maimunul Aqran, dan Ma'munul Aqran. Wa Yahya bin Ya'marul Adwaniyu, dan Yahya bin Amru bin Ya'mur Al-Adwaniyu wa ghairuhum, dan selain mereka itu. Oke. Wa katabakatir riwayah, dan sungguh cocoklah riwayat, sesuailah riwayat akan bahwa sungguh Aba Aswad akhadha, mengambil ia akan sebagian bab-bab nahu daripada Ali bin Abi Talib. Jadi Abu Aswad ad-Du'ali mengambil daripada Ali bin Abi Talib. Tsumma zada fihi, kemudian menambah ianya Abu Aswad ad-Du'ali fihi, padanya nahu. Sesudah demikian abwaban ukhar, akan beberapa bab yang lain. Nah, jadi sumber Abi Talib artinya adalah versi, ada beberapa versi khilafiyah dalam pencetusan ilmu nahu, bukan dalam kitab Saunul Jahi li Kashfi Jurumiyah Asal Haji karya Syekh Asep. Nah, sebuah kitab nahu, kitab ulama kontemporer Syekh Asep, padat sama keren. Maaf ya, saya Jawa, selalu pesan di Jawa. Apa kamu nak okey? Lagi wapi bakung. Okey, wapi apa? Nah udah ya, nah. Nah, kan, am tenan nak cerita je. Mana pun tengok dah. Nak pun tengok dah. Ya kalau no. Ya, gas. Ayat wallahu a'lam bisawab, walaihi marji'un.